Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini atau di video ini kita akan mengenal dulu terkait yang namanya perlistrikan ya. Jadi kita nanti akan menggunakan aplikasi yang namanya Tinkercad atau website ya bisa dibilang ya. Namanya seperti ini, bisa dilihat dia Tinkercad. Oke, jadi macam mana sih sebenarnya kalau kita mau buat robot itu awalnya gimana sih? Apa yang harus kita pelajarin? Oke, jadi kita harus mempelajari itu dari yang paling utamanya dulu, dari yang namanya sumber listrik atau penggunaan listrik. Jadi di sini kita menggunakan yang namanya baterai atau nanti komponen-komponen lainnya juga itu akan bersinggungan dengan yang namanya baterai ya. Oke, jadi yang perlu diketahui apa sih dalam baterai itu yaitu adalah yang namanya ini ya, tanda plus sama tanda minus. Oke, jadi di setiap komponen itu dia bakal ada yang namanya plus dengan minus. Pahamin itu ya. Oke, jadi untuk apa sih kita mempelajari Tinkercad? Jadi kita mempelajari Tinkercad itu sebenarnya untuk merangkai yang namanya adalah komponen-komponennya. Jadi bukan bodinya ya, tapi komponen-komponennya sekaligus codingnya. Tapi untuk awalan kalian hanya mengenal yang namanya komponen. Oke, jadi kita mulai ya. Jadi yang paling awal itu apa sih yang harus dikenal? Yaitu adalah bagian otaknya ya, adalah yang namanya Arduino seperti ini. Jadi ini banyak banget bagian pentingnya. Yang di awalnya adalah ini sumber listrik ya. Namanya ada sumber listriknya. Terus di sini ada yang namanya digital pin. Ini kita sebut namanya nomor pin. Ini biasa kita akan gunain jika kita melakukan coding. Ini nanti bakal lama mungkin untuk dipelajarin. Saya ada yang namanya GND. GND. GND ini apa sih? Nah, seperti tadi saya bilang ya, yang di awal yaitu adalah terkait yang namanya plus minus pada baterai ya. Nah, jadi kita membuat komponen juga itu juga ada menggunakan rumus plus minus, di mana GND ini adalah minusnya. Terus plusnya yang mana sih Pak? Plus itu adalah yang 5 volt. Artinya apa? Plus itu artinya daya listrik atau listrik ya. GND itu adalah minusnya atau non listrik, bisa dibilang seperti itu. Terus kegiatan kita ngapain sih untuk mengenal ini? Jadi kita coba merangkai dulu deh menggunakan yang namanya LED ya. LED ini maksudnya lampu ya. Oke, kita lampunya kita ngapain? Nah, kita akan buat dia hidup. Seperti yang saya bilang ya, kita itu harus tahu nih komponen yang mana yang plus sama yang minus. Nah, jadi kalau yang plus itu disebut namanya anoda atau anode di sini tulis ya. Anode. Caranya gimana sih untuk tahu namanya? Kita tinggal giniin aja ya. Deketin aja dekat kakinya anode. Tapi itu yang sebelahnya adalah namanya katode, yaitu adalah minus. Nah, jadi kita sambungin nih minus ke minus dulu, yaitu adalah katode nyambung ke GND. Seperti itu kita nyambungin listriknya yaitu anode ke 5 volt. Oke, kita coba play ya. Di sini ada namanya tombol play start simulation. Nah, jadi pas kita punya start simulation dia bakal kecolok ya. Terus dia bakal berjalan. Terus kenapa sih Pak? Ini bukan terang ya? Ini kok kenapa meledak ya? Ini meledak. Itu karena listrik yang dikasih ke lampu ini itu terlalu banyak. Ya ibaratin HP kamu dicas di tower listrik ya, wah pasti meledak. Oke, jadi kita harus kasih yang namanya resistor ini ya di sini. Kita tinggal tarik sap gitu ya. Ini juga nih sap tarik aja. Sap itu kayak mana sih Pak? Terus kita hapus dulu ini ya kabelnya. Cara tariknya kabelnya gimana sih Pak? Cara tarik kabelnya kita tinggal klik sekali, baru kita geser, baru klik geser kayak gitu ya. Bapak kalau mau ngapusnya gimana Pak? Cara pertama kita arahin dulu ke sini. Baru kita klik sekali kabelnya, baru ada di sini penghapusnya ya. Seperti itu. Oke, terus tadi kan kita meledak ya si LED-nya ya. Terus bagaimana caranya adalah kita pasang aja si resistor ini ke dalam 5 voltnya atau ke tempat listriknya ya. Baru si anodenya atau si plusnya kita arahin ke resistor, bagian ujung resistor. Maka yang terjadi adalah ketika kita start simulation, maka dia tidak akan meledak dan dia akan hidup. Oke, tapi ada juga nih yang lebih gampang ya kita kalau tahu plus minusnya ya. Itu dengan yang namanya alat piezo. Kalian bisa cari atau scroll ke bawah ya, ada yang namanya piezo. Nah, piezo ini dia udah dikasih tahu nih yang plus yang mana, yang minus yang mana. Jadi kita tinggal arahin aja. Negatif to negatif. Negatif artinya ke GND. Positif artinya kemana? Artinya ke 5 volt. Tapi sebenarnya ada 5 volt sama 3 volt ya. Jadi kalian tinggal pilih, nggak masalah. Jadi kita start simulation. Maka dia bakal bisa hidup seperti itu. Itu saja untuk yang pembahasan tentang rangkaian dan beberapa alat yang harus kita kenal untuk di awal ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.